Selamat pagi Pak Slamet. Pada hari ini saya akan menjelaskan soal P812A sebagai pengganti presentasi. Pada soal ini terdapat reaksi A plus B menjadi C dalam fasa liquid dan berlangsung pada reaktor CSTR. Kita tahu berapa volumetric flow rate-nya yaitu 0,5 meter pangkat 3 per menit dan konsentrasinya yaitu 1 molar. Diketahui kalau ketika reaksi isotermal pada 300 Kelvin, A dan B itu equimolar. Karena dia equimolar, berarti CBO dan CaO itu sama, karena koefisiennya juga sama. Dan karena kita punya data 1 molar, kita bisa menyatakan bahwa θ sama dengan 1. Θ ini merupakan perbandingan antara CBO dan CaO. Nah, soal juga memberitahu kalau reaksinya ada reaksi adiabatik. Reaksi adiabatik ini berarti Q sama dengan 0. Exit temperaturnya 350 Kelvin dan konversi itu 40%. Berarti ini lebih tinggi daripada reaksi isothermal. Dan kita juga punya data mengenai head capacitiesnya yaitu 25, 35, dan 60 untuk A, B, dan C. Nah, pertanyaan yang akan saya jawab adalah yang A. Berapa panas yang perlu dilepaskan untuk operasi isothermal? Nah, untuk menentukan laju pelepasan kalor, pertama-tama kita harus membuat neraca energi untuk CSTR, yaitu Q per FAO minus WS per FAO sama dengan X dikali entalpi tambah CP T dikali T min TR sama dengan TTI CPI dikali T min T0. Persamaan ini didapatkan dari penurunan persamaan berikut, yaitu energi accumulation sama dengan energi flow in min energi flow out ditambah Q. Nah, dalam komponen neraca energi ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah Q. Q di sini merupakan panas keluar masuk sistem. Nah, ini adalah yang dicari untuk pertanyaan yang A. Q di sini itu juga merupakan panas yang dilepaskan oleh sistem pada reaksi isotermal. Kemudian adalah W, yaitu kerja dari sistem. Biasanya adalah kerja dari pengaduk dan umumnya diasumsikan W sama dengan 0. Kemudian berikutnya merupakan panas yang dihasilkan oleh reaksi, yaitu ini adalah entalpi reaksi ditambah Cp dikali T min Tr. Kenapa harus ditambah? Karena panas entalpi dari reaksi mengacu pada suhu tertentu, yaitu suhu relatifnya Tr, dan karena suhunya dapat berubah, maka perlu dikali perubahannya. Dan berikutnya adalah akumulasi dari energinya. Kemudian, karena tidak ada kerja shaft, seperti yang biasa kita asumsikan, maka WS dapat dianggap 0. Selain itu, delta Cp, yaitu pengurangan kapasitas panas antara produk dengan reaktan, yaitu 60 dikurangi 25 dikurangi 35 sama dengan 0. Selain itu, kita tahu bahwa ini merupakan reaksi isotermal, maka tidak ada perubahan temperatur sehingga T sama dengan T0, atau dengan kata lain, T min T0 sama dengan 0, sehingga yang tersisa adalah panas dan juga entalpi yang dihasilkan oleh reaksi. Nah, untuk mendapatkan panas yang perlu dilepas, persamaan ini dapat kita rubah menjadi Q sama dengan FA0 dikali X dikali delta HRX. FA0 di sini dapat sederhanakan lagi menjadi CA0 dikali V. CA0 itu konsentrasi dan V itu volumetric flow rate. Nah, kita sudah mengetahui CA0 yaitu 1 molar. Volumetric flow rate yaitu 0,5 meter kubik per menit. Dan X isothermal yaitu 20%. Tapi kita masih belum mengetahui delta HRX atau untuk mengetahui entalpi dari reaksi tersebut, kita pertama-tama harus mereview kondisi adiabatik terlebih dahulu. Nah, pada reaksi adiabatik, sama seperti isothermal, dapat kita asumsikan bahwa delta Cp sama dengan 0. Selain itu, Ws juga sama dengan 0 karena tidak ada kerja shaft. Nah, pada reaksi adiabatik, tidak ada panas yang keluar masuk dari sistem, sehingga Q sama dengan 0. Maka dari reaksi neraca energi tersebut, yang tersisa adalah X dikali delta HRX sama dengan sigma TTI CPI dikali T minus T0. Karena sistem sifatnya equimolar, maka θ sama dengan 1. Seperti yang tadi dijelaskan, θ itu sama dengan CPB per CPA. Kemudian kita sigma, yaitu penjumlahan dari yang masuk, yaitu CPA tambah CPB dikali T minus T0.
Nah, di sini kita dapatkan delta HRX sama dengan 25 plus 35, ini kapasitas panas A dan B, dikali 350, suhu keluar adiabatis minus 300 per minus 0,4. 0,4 ini berarti konversi dari adiabatik. Sehingga didapat hasilnya minus 7.500 kJ per mol. Minus di sini berarti menyatakan kalau sistemnya itu isotermal. Sistem itu eksotermis. Nah, setelah itu kita kembali pada kasus isotermal, kita masukkan lagi delta HRX ke persamaannya, jadi Q sama dengan CA0 dikali V dikali X dikali delta HRX. Sama dengan 1000 mol per meter kubik dikali 0,5 meter kubik per menit dikali 0,2, X-nya isotermal, dikali minus 7.500 kJ per mol. Nah, didapatkan hasilnya Q sama dengan 750.000 kJ per menit. Ini panas yang harus dilepaskan dari sistem itu. Nah, terima kasih untuk perhatiannya.